Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kafa wassalatu wassalamu ala hadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mustafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan usia kepada kita di dunia ini. Kalau di dunia, akhirat itu kayak cerita, kayak sejarah yang akan datang, gitu ya. Tapi kalau nanti kita di akhirat, di dunia tinggal cerita, dan kita akan menghadapi balasan-balasan apa yang kita kerjakan di dunia ini. Mudah-mudahan malam ini, kajian ini menjadi bukti bahwa kita pernah memaksakan diri, pernah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Salah satunya adalah cita-cita untuk melaksanakan atau meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Rasulana Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemarin kita membahas tentang syarat-syarat bersuci dengan batu. Kalau tak salah semuanya ada 8 dan alhamdulillah sudah kita sampaikan. Malam ini kita akan membahas tentang ketentuan-ketentuan tentang tentang istinja ya. Pra istinja. Kalau saya 7 ya. Kita cek ulang ya. Yang pertama ayyakuna bisalasati ahjarin. Yang pertama syaratnya adalah dengan 3 batu. Wasaniha ayyan ki al-mahal, yaitu bersih tempatnya. Wasalisuha, dan yang ketiga ala yaziba an-najsu, dan harus kering najis. Jangan sampai kering najisnya. Jangan. Jadi kalau sudah kering itu tak bisa dengan batu, harus dengan air. Selanjutnya warohiuha layang takila, dan jangan berpindah, ya, jangan berpindah najisnya. Jadi asalnya di pusat yang lubang itu malah merembet ke yang lain. Nah, itu jangan begitu. Kalau sudah merembet tidak terfokus di satu lubang, berarti itu tidak boleh dengan batu, harus dengan air. Wa khamisuha, dan yang kelima alayatroa, jangan kena alaihi kepada najis akharun, najis lain. Jadi habis bapak keluar mandi ditimpa dengan keluar air kencing, itu tak boleh, gitu ya. Jadi tak boleh dengan batu, itu langsung dengan air. Nah begitu. Contoh kemarin, mohon maaf, saya kemarin mencontohkan ketika kita sudah ereksi, melihat dengan syahwat atau syahwat timbul, kan ada lendir yang bukan putih, bening ya. Lendir yang bening tuh. Nah, kalau kita misalnya membiarkan tuh najis tuh, terus kita pipis, nah itu nggak bisa lagi dengan batu, harus dengan air, karena najis terkena dengan najis, begitu. Barusan nomor berapa memang? Nomor 5 ya. Wasa disuha, dan nomor ke-6 la yuzawiza ay al-khariju sofatahu, jangan keluar dari bokongnya, gitu ya. Aijani bi duburihi fil ghaiti, di sini ingdal qiyam. Jadi maksudnya begini, jangan pindah di sini, artinya jangan keluar. Kalau kita lihat air janibi duburihi,
jangan sampai terutama ketika kita diare lah. Diare itu kotoran, sisanya itu nggak terfokus, pasti kemana-mana, gitu ya. Mohon maaf ya Bu ya, kalau buang air besarnya normal, itu mohon maaf, itu keluarnya fokus, dah gitu. Tapi kalau mindset itu menjemur, itu kemana-mana gitu ya. Nah itu jangan dengan batu, itu harus dengan air. Jadi bagi yang mindset, tak usah dengan batu lah. Lagian kita nggak biasa dengan batu ya Pak ya, biasa dengan air sih. Ini khusus bagian batu lah. Yang selanjutnya nomor mana ya? Nomor 7. Wasabiha la yusibahu ma'un. Jangan terkena air. Jadi ketika habis buang air besar, ada tetesan air ngalir dari punggung terus ke sini, gitu ya. Nah itu kenalah ujung lubang kita. Itu tidak usah lagi dengan batu, tapi harus dengan air. Yang terakhir apa memang nomor 8. Wa antakuna al-ahjaru tahiratun, dan harus batunya itu harus suci, gitu ya. Suci dan di sini dalam pengertian suci memang terlepas dari najis, atau suci bukan barang yang dimuliakan. Misalnya mentang-mentang roti kering itu menyerap air kan, roti kering, itu dipakai misalnya roti keringnya kayak batu gitu ya, atau bersudut 3 gitu. Nah, itu nggak boleh, karena itu dimuliakan. Kenapa? Itu kan buat mulut, bukan buat mulut bawah kan gitu. Dan 8 ya Pak Imam ya. Baik, malam ini kita akan membahas tentang ketentuan-ketentuan. Nah ini Pak, ini kita bukan bermaksud jorok, karena memang harus diperinci. Kita membahas tentang goid. Kita membahas tentang goid ya malam ini. Judulnya sepele. Apa itu goid? Buang air besar. Nah itu. Jadi kita membahas itu ketentuan-ketentuan ketika kita buang air besar. Saya izin tanya, Bapak Ibu pernah mendengar ada aturan-aturan mainnya gitu? Untuk buang air besar pernah dengar nggak? Nah kalau pernah dengar, mungkin sekarang mengingatkan gitu ya, bahwa ketentuannya semuanya minimal itu ada 13 ketentuan yang harus kita taati. Ini sepintas sepele ya Pak ya, padahal ini kehidupan sehari-hari, minimal 1 hari sekali bagi orang normal seperti itu gitu ya. Tapi bagi yang diare ya itu lebih itu dari 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaztanibu, dan jauhilah. Nah ini larangan berarti ya. Cuma larangannya antara 2, makruh atau haram. Makruh terbagi 2, makruh litahrim atau makruh biasa, gitu ya. Nanti kita tengok dulu. Wa yazdanibu, dan jauhilah al-istiqbalul kiblati wastadbaroha. Janganlah, ini kita sisipkan dengan hadisnya ya. Dalam kitab Kifatul Ahyar dijelaskan, janganlah atau jauhilah kita ketika buang air besar ataupun buang air kecil. Ibu bapak bertanya, kenapa cuma goid aja buang air besar, kok buang air kecil nggak ada? Karena tiap-tiap buang air besar pasti buang air kecil, pasti itu. Tapi belum tentu buang air besar, air kecil itu buang air besar. Jadi di Al-Quran itu simpel, di 1 kalimat aja, goid. Jadi yang pertama itu jangan menghadap kiblat dan membelakanginya fi sokhrai, ketika di tempat terbuka. Nah gitu. Di sini ada tempat buang air besar yang terbuka nggak Pak? Udah tak ada lah ya. Nah, kalau zaman dulu masih banyak gitu ya. Kalau sekarang ya alhamdulillah lah ya.
Nah ini berarti ketentuan yang pertama ini kita nggak usah khawatir. Kenapa masih ada kalimatnya? Karena ini ya ratusan tahun yang lalu, 500-600 tahun yang lalu kita masih, jangankan kita, kakek buyut kita aja belum ada ya. Jadi wajarlah ini ditulisnya kondisinya memang zaman dahulu gitu. Apa hadisnya atau apa dalilnya supaya kita tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya? Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 386 dan riwayat Imam Muslim nomor 264. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kata Nabi, "Idza ataitum al-ghaib," apabila kalian mau pergi buang air besar. Karena zaman dulu Pak, kenapa pergi? Karena dari rumah itu turun cari gurun yang agak rendah gini, gitu ya. Persis kayak kucing mungkin ya. Cari, nongkrong di sana, tutup mungkin. Siapkan batu, nah gitu. Kalau zaman sekarang udah gak ada lah ya. Jadi pergi gitu ya. Ya kita pun tetap aja pergi ya dari kamar utama ke kamar mandi pas melangkah juga kan. Nah kata Nabi, idza ataitum al-ghaib, apabila kalian pergi untuk buang air besar, fala tastaqbilu, janganlah kalian menghadap al-qiblat kiblat, wala tastadbiruha, dan jangan membelakanginya. Walakin sarmuku al-gharbu, tetapi hadaplah ke barat ataupun ke timur. Mungkin Bapak Ibu heran, kok nggak boleh menghadap kiblat, tapi hadaplah ke barat dan ke timur. Kebetulan Nabi posisi ketika bersabda itu ada di Madinah. Madinah itu dengan ke Mekah itu utara dan selatan. Seandainya Nabi ada di Pinang, mungkin perintahnya hadaplah ke utara dan ke selatan, kan gitu. Ya. Kalau bagi kita jangan menghadap kiblat, berarti jangan menghadap barat dan timur. Menghadap apanya? Menghadap alat vitalnya. Nah gitu. Bukan badannya. Begini, ini kondisi ketika kita buang air besar atau kecil, kondisi di lapangan terbuka ya. Bisa saja Pak terjadi. Di sawah, di hutan, di mana lagi. Pokoknya yang tak ada bangunan. Misalnya kita buang air kecil. Nanti ada hadis Nabi bagaimana cara buang air kecil, gitu ya. Cuma ini bagi laki-laki, bagi perempuan saya tak menemukan. Dari tadi saya cari-cari mana yang perempuan. Ya udahlah, ibu pandai-pandai sendiri aja lah ya. Nah, gitu. Tapi bagi laki-laki ada, gitu ya. Jadi ketika kita, caranya gini Bu, kalau laki-laki ya. Ketika kita, ini nggak kelihatan ya. Ketika buang air kecil, itu yang dilarang bukan ini menghadap kiblat atau membelakanginya, bukan. Tapi yang dilarang itu sebagai ulama mengatakan alat vitalnya. Nah gitu. Jadi boleh menghadap kiblat asal kalau laki-laki bisa dibelok kiri belok kanan ya. Nah itu. Karena laki-laki gitu. Belok kanan atau sorong kanan atau sorong kiri. Asal jangan jarak atas saja. Nanti nimba sendiri ya. Nah itu. Nah itunya saktinya laki-laki itu ya. Nah itu. Jadi yang tak boleh itu ininya nih. Saya bingung ngomongnya. Ya itunya lah pokoknya ya. Nah, itu. Jadi menghadap atau membelakangi. Tapi walaupun kita menghadap, badan kita asal diserongkan itu nggak jadi masalah, silahkan aja. Bagaimana dengan perempuan? Saya mohon maaf ibu, silahkan ibu cari sendiri lah ya. Nah itu, karena yang perempuan tak bisa dibelokkan atau tidak, itu aja. Masa pakai selang ya kan? Nah itu. Nah itu untuk larangan menghadap kiblat atau membelakanginya. Tapi kalau bisa ya udahlah, daripada kita beresiko, ikhtiar saja, hati-hati. Apa salahnya menghadap utara atau selatan?
Itu aja, nggak usah diribetkan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yazdanibu al-baul wal ghaid fil ma'ir raqid. Dan dilarang buang air besar dan buang air kecil di air yang tidak mengalir, berarti air tenang. Izin Pak, air tenang contohnya apa? Kolam, apalagi genangan. Ya, di sini ada Nusaidah, ada kolam tuh. Oh, main-main pipis aja, itu dilarang, apalagi di kolam orangnya. Nah, di sini dilarang kita buang air besar atau buang air kecil di tempat air yang tergenang atau air yang tidak mengalir. Begitu. Apa hadisnya? Hadis riwayat Muslim nomor 281. Naha ulang lagi. An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sesungguhnya Nabi naha melarang ayyubala kencing fil ma'ir raqid di di air yang tergenang, wa taghuti dan juga buang air besar. Itu hadis riwayat Muslim nomor 281, larangan buang air kecil atau buang air besar di air yang tergenang. Nah, gitu. Berarti seharusnya air yang mengalir, kan begitu. Bagaimana dengan WC kita? Kan tak mengalir kan ya? Nah, kalau itu memang peruntukannya Pak, itu memang peruntukannya, tak jadi masalah kalau itu. Karena bukan tergenang, memang ujung-ujungnya nanti ngalir kan ke bawah. Nah itu. Itu yang kedua ketentuannya. Selanjutnya yang ketiga, wa yatambu tahtas syajaratis samirah. Dan jangan buang air besar, buang air kecil di pepohonan yang sedang berbuah. Nah gitu. Dulu waktu kita masih kecil di kampung, terkadang kalau sudah tertahan bisa saja kan berlindung di balik pohon, kan gitu ya. Kalau pohonnya berbuah itu dilarang. Walaupun ya kita ini untuk pupuk nih, nggak bisa. Kalau pupuk itu biasanya pupuk organik yang kayak kambing, ayam, itu satu jenis yang makannya memang tertentu. Kalau kambing kan cuma rumput, diolah keluarlah rumput lagi kan gitu. Kalau manusia makan pete, makan jengkol, makan pede, dan macam-macam. Pupuk apa tuh? Amonia semua kan gitu ya. Secara logikanya seperti itu. Jadi ketentuannya tidak boleh kita buang air besar dan buang air kecil di pepohonan yang sedang berbuah. Berarti mahfum mukhalafahnya, kalau pepohonan yang belum berbuah tidak menjadi masalah. Ustaz, saya boleh Silakan. Itu bahasa dilarang ini ketegasannya makruh atau haram? Nanti di akhir itu ya, di akhir ketentuannya ada memang istilahnya wayukrohu ada nanti. Yang jelas kita rinci dulu lah apa ketentuannya di mana gitu. Karena bahasanya di sini wayajtanibu, jauhilah gitu ya. Macam Nabi melarang bawang putih, bawang merah itu wayajtanibu kan, izdanibu, jauhilah kan gitu. Ternyata itu kalau ditelusuri itu makruh kan begitu. Nomor berapa barusan? 4 sekarang. Nomor 4 ya. Baik, sekarang nomor 4 ya. Yang selanjutnya wayajtanibu fit thariq, dan jangan di jalanan umum. Nah, berarti yang sepanjang jalan yang dilewati umum itu jelas nggak boleh. Gitu ya. Nggak boleh dalam pengertian ya jelas lah, tanya sama RT RW, pasti mengganggu kan, bau pesing lagi. Mungkin kita laki-laki sering lihat ada supir truk supir lori yang memang udah nggak tahan, buka pintu langsung tembak ke ban, udah gitu tutup ya celana,
masuk lagi ke mobil, nah udah selesai. Nah itu udah nggak boleh, karena lori itu pasti di jalanan umum. Nah gitu ya. Baik, yang selanjutnya nomor 5. Wayajtanibu fiddalli, dan jangan di tempat orang yang berteduh. Izin tempat berteduh kira-kira apa contohnya Pak? Pos kabling, tempat-tempat umum lah, ya pasung lah ya, fasilitas umum itu jelas nggak boleh. Kecuali di fasilitas umum itu ada WC-nya, nah, itu tak jadi masalah, silakan. Gitu ya. Itu tak boleh untuk untuk melaksanakan goid dan baul. Jadi Bapak Ibu sekarang punya perbendaharaan bahasa Arab ya. Buang air besar itu bahasa Arabnya goid. Buang air kecil bahasa Arabnya bawal. Nah gitu ya. Goid bawal. Nah, gitu. Yang selanjutnya nomor 6 ya. Oh ini belum hadisnya ya. Hadis nomor 4 dan nomor 5 diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis Muslim nomor 269 an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu al-alaini. Hati-hatilah kalian, takutlah kalian dengan dua laknat. Nah, berarti ini haram nih kalau udah laknat. Kalau yang tadi belum ya. Kalau maka berkata para sahabat, al-la'anani ya Rasulullah, dua laknat gimana ya? Dua laknat apa ya Rasulullah? Maka kata Nabi, alladzi yatakhalla fi tariqin nas fi dhillihim. Orang yang buang air besar dan buang air kecil di tempat atau jalanan umum dan di tempat yang untuk berteduh. Hadis Muslim nomor 269. Nah, berarti kalau di sini lihat hadisnya dilaknat, berarti ini cenderungnya haram gitu ya kalau udah dilaknat, karena berdosa. Dan secara logika pun jelas kalau kita ada orang yang sembarangan buang air besar, ini kan jalanan umum sih ya. Ada yang buang air besar, kalau kita normal pasti marah ya Pak ya, pastilah marah. Nah itu karena di sini melaknat gitu ya. Selanjutnya nomor 6 ya. Wayajtanibun at-taquba, atau bahasa lainnya azur. Ini larangan kita buang air besar atau kecil di lubang-lubang, di tempat-tempat yang berlubang. Hadis nabinya adalah hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor 29. Nomor 29 bunyi hadisnya di sini dijelaskan oleh Imam Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abdullah ibnu Sarjis radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubala fi zuhri. Nabi melarang kita untuk buang air besar, buang air kecil di tempat yang berlubang. Berarti kalimatnya naha, melarang. Berarti ini cenderung haram. Kalau udah naha itu. Lubang apa? Ya silakan lubang apa aja. Lubang ular, lubang belut. Soalnya lubang tempat itu khusus itu kan. Ya itu kan kalau untuk peruntukan dah jadi nggak masalah lagi. Misalnya tempat kecilnya berlubang, paralon gini ya, kita tinggal masuk aja. Misalnya, nah itu nggak jadi masalah kalau udah peruntukan nggak jadi masalah. Lubang yang kayak ya lubang-lubang alami lah, lubang apa? Lubang ular, apalagi lubang ular, hati-hati ya. Nggak kebayang pas terus kencing di tempat berlubang ular. Wih, ada teman saya nih, main hantam aja. Nah gitu ya. Nah gitu. Jadi larangannya seperti itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi untuk masalah halal dan haram ini
Memang dari redaksi hadisnya nanti kelihatan gitu ya. Yang selanjutnya nomor 7 ya. Nomor 7, wala yatakallama 'alal bawil wal ghaid. Dan janganlah berbicara ketika buang air kecil dan buang air besar. Bapak Ibu pernah nggak kejadian ketika buang air besar kecil berbicara? Pernah ya. Nah, sama lah. Apa hadisnya? An Jabir radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, idza zaqata ar-rajulaini, apabila buang air dua laki-laki, fayatakawwaro, maka bersembunyilah. Itu yang pertama ya. Kalau perempuan ini nggak disebut, jadi perempuan juga sama, karena ketika disebut laki-laki, perempuan itu masuk. Jadi pertama, menurut hadis ini, ketika sedang buang air besar atau kecil, bersembunyi masing-masing. Jangan sampai satu kamar. Bukan, kalau ngobrol udah tadi. Yang nomor berapa tadi ngobrol itu? Nomor 7 ya. Oh ya. Ini isi hadisnya ya. Isi hadis tentang larangan berbicara. Jadi kata Nabi, apabila dua laki-laki nih, ini bukan satu laki-laki. Kalau satu laki-laki ya jelas nggak ada siapa-siapa. Ini kalau seandainya dua laki-laki atau dua perempuan lebih, kebetulan buang air kecil atau buang air besar berjamaah, itulah pokoknya bareng-bareng. Nah, harus bersembunyi, berarti pakai sekat itu maksudnya. Gitu. Yang dimaksud di sini itu. Jangan sampai satu tempat dua orang. Ada kan, yuk mandi bareng yuk. Nah, itu bisa jadi ya. Bisa jadi juga larangan. Kenapa? Karena nggak boleh perempuan dengan perempuan lihat baina surati warokabati, antara pusar sampai lutut. Nggak boleh ya. Kayaknya nggak boleh hadis yang Ya kan belum tentang larangan berbicara. Ini baru. Jadi hadis ini kebetulan ada beberapa unsur lagi. Nah, jadi kalau bapak ibu kebetulan buang air besar, buang air kecil bareng-bareng, nah itu bersembunyi. Jadi maksudnya cukup kita aja yang tahu, cukup seorang yang tahu gitu maksudnya. Itu ya. Yang selanjutnya, wala yatakallama, dan janganlah berbicara. Nah, itu. Kalau di sini kalimatnya wala yatahaddasa, dan janganlah berbicara. Yatakallam dengan yatahaddas itu artinya sama, berbicara. Kenapa demikian? Fa innallaha, sesungguhnya Allah, yang kutu ala dalika, mengutuk kelakuan seperti demikian. Jadi berarti dilarang nih buang air besar, buang air kecil berdua, bertiga, apalagi saling membandingkan komparasi. Wah, itu ngapain ya, nggak ada kerjaan gitu. Nah itu ya. Berarti mandi berdua, mandi bertiga juga. Ya, yang jelas batasan laki-laki, perempuan, semuanya ketika satu jenis itu jangan melihat minasurati waro kadati, antara pusar sampai lutut. Walaupun saya dengan bapak-bapak itu laki-laki, tetap ada batasan, jangan sampai melihat auratnya kan gitu. Makanya Sayyidina Ali satu-satunya sahabat Nabi yang mendapat gelar karramallahu wajhah, yang dimuliakan wajahnya. Kenapa? Karena seumur hidup dari lahir sampai meninggal, beliau tak pernah lihat auratnya sendiri. Kalau bapak, ibu, oh itu jangan tanya ya. Nah itu pasti sering melihat-lihat ya, gimana perkembangannya kan gitu ya. Baik. Itu nomor berapa Pak Sidarus? Nomor 7 ya. Selanjutnya, wala yastadbirus syamsa wal qamar wala yastadbiruhuma, jangan menghadap ke matahari dan ke rembulan. Nah gitu ya, menghadap.
Berarti ini kalau menghadap matahari jam berapa kira-kira? Kalau sekitar jam 7-an lah ya, pas matahari terbit lah. Kalau jam 9 ya bebas karena mataharinya udah di sana. Nggak mungkin juga kita pipisnya gini kan, nggak mungkin juga. Ada kerjaan betul gitu ya. Atau menghadap bulan. Bulan kira-kira pernah nggak seukuran 10 derajat, 20 derajat? Ada juga ya. Bulan ada kan kira-kira 10 derajat, 20 derajat. Nah itu di sini jangan menghadap ke sana. Nah, gitu ya. Tapi kalau ini sifatnya makruh ya, karena memang hanya penjelasan ulama saja. Yang selanjutnya nomor 9 ya. Nomor 9. Nomor 9. Di sini hadis dari Rasulullah SAW, wa an Sulaiman radhiyallahu an qala, berkata Sulaiman, laqad nahana, sesungguhnya Nabi melarang kami, nah gitu, antas takbilal kiblata bi ghaiti aw bi baulin, itu yang tadi ya, altas tahji bil yamini, dan bersih-bersih dengan tangan kanan. Nah gitu. Jadi membersihkan kalau yang depan, yang di belakang itu jangan dengan tangan kanan. Kalimatnya naha, melarang. Berarti dengan tangan kiri gitu ya kalau laki-laki ya. Kalau perempuan kalau perempuan saya nggak tahu caranya, yang jelas tangan kiri juga. Nah gitu ya. Pakai nomor sendiri aja lah Mas terus, karena kita soalnya ngebahas hadisnya gitu ya. Yang selanjutnya autas tanji birihin, dan jangan membasuh kotoran dengan kotoran hewan yang sudah kering. Maksudnya gini, tadi kan ketika kita bersuci atau istinja dengan batu atau seumpamanya seperti tisu dan lain-lain, itu kan kalimatnya yang penting seumpama batu dalam hal kepadatannya dan menyerapnya kan gitu. Nah, dengan kotoran hewan yang kering, kan kering kan? Misalnya tai kebo atau yang besar-besar itu tai apa lagi? Tai gajah misalnya, itu kan besar-besar tuh. Kalau udah lama kering tuh. Dan kalau kita masukkan air itu menyerap. Nah, itu tak boleh maksudnya, gitu. Jadi jangan bersuci oleh tai hewan yang sudah keras, karena nantinya ujung-ujungnya kalau basah najis. Yang selanjutnya au admin, dan jangan dengan tulang, ya. Tulang itu kalau sudah lama kering itu sama juga. Itu kan tulang itu mengandung fosfor gitu ya, yang serat yang berlobang-lobang itu, yang kayak busa atau buat dapur itu apa namanya Bu? Buat cuci piring tuh spon, itu ada unsur sponnya tuh kalau dibelah ya. Nah itu kan kalau air dimasukkan tuh menyerap. Nah walaupun menyerap itu tulang dilarang, gitu maksudnya. Itu nomor berapa tuh? 11 atau 10? 11 ya. Sekarang berapa? 12. Yang selanjutnya yang ke-12. Di sini wa an Abi Qatadah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yumsikunna ahadukum zakaruhu bi yaminihi. Berarti sama dengan tadi ya. Janganlah kalian menyentuh zakar dengan tangan kanan. Kalau tadi mencuci, kalau di sini menyentuh. Nah, bisa aja kan kita bapak-bapak lagi gatal, masuklah tangan. Nah, jangan tangan kanan, tangan kiri. Jadi digaruknya sama tangan kiri, jangan dengan tangan kanan. Begitu maksudnya. Jangan menyentuh maksudnya. Kalau tadi jangan mencuci. Waktu membersihkan. Ya waktu membersihkan dengan menyentuh beda kan? Nah gitu. Kalau mencuci itu goslu, kalau menyentuh itu masku, itu bedanya. Makanya di sini wala
wala yun sakinu ahadukum zakarhu biyaminihi, jangan menyentuh zakat. Yang selanjutnya nomor berapa? 13 ya. Nah, ini tadi saya menjanjikannya sampai ke 13. Wala yatanaffasa fil ina, dan janganlah bernapas di wadah tempat wudu, di wadah tempat air. Gitu. Maksudnya apa? Maksudnya begini Bapak Ibu. Pertama, kita ketika ya bisa aja kan kita iseng di dalam air pingin nyelam atau apa, nah itu napas itu nggak boleh di dalam air. Yang kedua, larangan ketika minum, terutama minum air panas, itu larangan supaya lebih dingin kita ditiup-tiup kan, nah itu dilarang. Tapi dilarangnya makruh ya. Menurut ilmu kedokteran, kalau kita menghembuskan napas dari mulut, itu yang keluar apa? Karbon dioksida kan gitu ya. Karbon monoksida atau dioksida ya, satu apa lagi. Jadi ketika menghisap udara itu bersih, ketika dikeluarkan kotor kan gitu. Nah kotornya itu bisa di air, itu maksudnya. Nah itu maksud hadis ini, larangan untuk menghembuskan napas di makanan dan di minuman. Gitu. Bapak Ibu, waktu kecil kita pun sering gitu kan, kalau kita minum kopi, minum susu panas itu pasti baru diminum. Nah itu dilarang. Tapi hukumnya makruh. Itu ketentuan 13 daripada melaksanakan baik pra baul gaid ataupun pasca baul gaid. Nah itu. Ini sedikit dari Ya. ini kan aturan dalam kita buang air besar kecil. Tapi ini ada hubungan bernapas dan ini pasalnya. Apakah Ada hubungan apa dengan Ini masalahnya hadisnya gini ya, saya bacakan ya. relasinya Ya. Saya bacakan hadis ini. Jadi begini. Wa an Suraqah Ibnu Malik radhiyallahu an, dari Imam Suraqah. Jadi begini, pertama layum sakinu ahadukum dzikruhu biyaminihi, jangan menyentuh zakat. Kan gitu ya. Yang kedua, wala yang istamiu minal khala'i biyaminihi, dan jangan membersihkan tempat kotoran dengan tangan kanan. Itu kan tadi hadis yang sebelumnya juga ada gitu ya, larangan dengan tangan kanan. Wala yatanafas bil ina, dan juga jangan bernapas di wadah air gitu. Jadi ya hadisnya satu paket gitu maksudnya. Berarti dia bukan nomor 13 ya itu ya. Ya makanya ya saya bacakan aja gitu. Hadisnya satu paket gitu. Dalam satu hadis itu maksudnya. Baik, yang selanjutnya hadis yang terakhir nih. Qala Rasulullah SAW, dari Suraqah berkata, alimna Rasulullah, mengajarkan kepada kami Rasulullah, bil khala'i antak ada ala yusra wa tansibul yumna. Jadi Rasulullah langsung mengajarkan. Di sini bahasanya antak ada ala yusra wa tansubu ala yumna. Jadi direnggangkan kaki kanan gitu ya, renggang dengan ini nih, dilipatkan kaki kiri. Jadi cara pipisnya begini, bukan cara buang air besar ya, buang air kecil. Nah gitu. Jadi begini. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berarti ibu jangan lihat lah, nunduk aja tuh. Ini kan buat bapak-bapak. Jadi mungkin begini, nah gitu ya, mungkin begini, nah gitu ya. Enggak, Nabi mengajarkan kepada Rasulullah, kalau mau pipis begini nih, gitu maksudnya. Jadi di si kanan itu agak direnggangkan, nah gitu ya. Bagaimana perempuan? Ya silakan cari sendirilah, saya nggak menemukan masalahnya, dan saya tidak berkepentingan gimana perempuan ya, kayaknya sama juga lah perempuannya, kayaknya sama aja. Yang terakhir ini peringatan dari Rasulullah SAW. Kenapa sampai
dalam Islam sedetail itu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah istanjihu, sucikanlah oleh kalian minal baul, dari buang air kecil. Fa inna ma mati adzabil kubri minhu. Jadi hati-hatilah kata Nabi dalam buang air kecil, karena kebanyakan siksa kubur itu dari akibat buang air kecil. Contoh, mohon maaf Pak, ketika khusus laki-laki ya, saya sekali lagi memang perempuan mau mempelajari, gitu ya. Khusus laki-laki, ketika buang air besar, buang air kecil, jangan langsung dicuci Pak. Kalau bisa urut dulu, begini 3 kali aja, karena ada sisanya. Mohon maaf ibu-ibu, kalau ibu-ibu ada sisanya nggak? Nggak tahu dari mana. Saya bingung soalnya nanya. Itu ya Pak ya? Nah itu. Ya ibu-ibu justru lebih parah Pak, apalagi yang sudah melahirkan itu remnya agak kurang pakem kalau ibu-ibu. Kalau laki-laki kan dari awal sampai akhir memang gitu, underdealnya gitu. Kalau ibu-ibu banyak, apalagi yang punya anak 2 berarti 2 kali turun mesin, punya anak 4 kali turun mesin, nggak kebayang kan overhaulnya gitu, nggak kebayang gitu lah. Nah jadi untuk laki-laki, ini khusus laki-laki, jadi urut dulu Pak, gitu ya, urut dulu. Terserah caranya gimana, yang penting ada sisa-sisa air itu pasti ada tuh. Kalau mau mengeluarkan sisa air itu diajarkan di mau urut ke depan atau mau begini di apa gitu, apa silakan aja. Yang penting pastikan air habis semua. Kalau bapak ibu buang air kecil terus langsung cuci, kadang-kadang kita tak sengaja ada sisa lagi keluar. Nah itu yang bikin siksa kubur umumnya seperti itu. Itu ya, itu yang dikhawatirkan. Ini Nabi sendiri yang ngomong. Jadi hati-hati dalam buang air kecil, karena kebanyakan siksa kubur itu dari buang air kecil. Yang kedua, kalau nggak bisa diurut, tak pandai pakai itu suara, gitu. Sambil konsentrasi ke sana gitu, jangan konsentrasi di mata telinga tapi ke sana. Pusatkan energinya di alat vital. Nah, gitu ya. Kalau tak bisa juga, ya terserah bapak ibu lah caranya gimana. Yang penting usahakan air itu diyakinkan habis semua, baru boleh dicuci. Nah, begitu ya. Itulah ketentuan daripada, ya cuma itu aja, goib dan bau, itu aja. Ya silakan bapak ibu, barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Silakan. Kalau berdiri itu makruh, bukan kategori siksa kubur. Karena di sini kalimatnya hati-hati dengan buang air kecil, bukan posisinya, tapi air yang tersisa. Karena walaupun 1 tetes tetap itu hukumnya najis. Ya. Adapun kalau berdiri, kalau dia diperbolehkan berdiri kalau madarat, misalnya gak semua orang bisa menekuk kan, apalagi yang punya penyakit kaki misalnya kan, diharuskan berdiri, itu nggak jadi masalah sebagainya. Cuma secara kesehatan pun memang lebih sehat jongkok yang diajarkan Nabi kayak tadi daripada berdiri. Contoh yang kedua, memang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk berdiri itu hukumnya makruh ya, bukan keharaman. Ya. Dan begini, kira-kira air itu lebih menjiprat berdiri atau duduk kira-kira, itu aja. Kalau kira-kira lebih, apa bahasa di sini menjiprat itu ya? Memercik. Nah, kira-kira lebih memercik mana? Ambil aja itu. Kalau lebih memercik duduk, berarti mendingan berdiri. Karena ilatnya begitu. Kalau lebih memercik berdiri, berarti lebih baik duduk. Jadi itu tidak jadi masalah. Cuma memang makanya makruh berdiri, karena Nabi mengajarkan jongkok itu. Yang tadi disampaikan oleh siapa tadi namanya itu?
Abi Hurairah, yang dia hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Silakan Bego. Kalau orang penyakitan, Penyakitan apa dulu? maksudnya susah mau berhenti. Oh, beser. Beser. Dia sholat, dia Ya. jam. Untuk yang beser, gitu ya, itu namanya ada imun hadas, yang langgeng hadas. Gitu. Untuk yang beser itu wudunya satu kali untuk satu kali sholat. Untuk yang beser ya, atau yang beser kentut, ada beser kentut ya, yang kentut aja terus nggak berhenti gitu ya. Nah, itu wudunya satu kali untuk sholat, nggak boleh berkali-kali. Nah begitu. Jadi ketentuannya untuk yang beser, pertama pipis dulu sekenyang-kenyangnya. Sekarang zaman modern sudah pipis bisa pakai pamper kan? Nah gitu, udah ikat pampernya. Nah gitu ya. Ini bagi yang khusus penyakit ya. Kalau yang tak penyakit ngapain pakai pamper? Jadi khususnya penyakit. Nah udah gitu silakan wudu. Udah wudu, ketika mau berangkat sholat tetap beser, biar aja nggak apa-apa, langsung sholat. Tapi niatnya bukan kan kalau niat pertama itu nawaitu wudu'a li rabbil hadasil asghari, kan li rabbil hadasil asghari, untuk menghilangkan hadas kecil. Tapi kalau untuk yang besar bukan li rabbil, nawaitu wudu'a li isbahil salati, jadi untuk kebolehan sholat. Itu bedanya, beda niat nantinya. Jangan li rabbil hadasi, tapi li isbahil salati, untuk kebolehan sholat. Nah gitu ya, untuk yang punya penyakit itu. Nah setelah sholat, mau sholat sunat, balik lagi wudhu lagi, gitu maksudnya. Jadi wudhunya berlaku untuk hanya satu kali sholat. Nah begitu ya. Gimana Pak? Paling lelak boleh Ustaz? Kan kalau pakai apa tadi pempes itu kan boros juga setiap ambil wudhu. Ini pempes. Yang jelas pokoknya in khafat tawi sahur fil masjid, silahkan ukur kira-kira, jangan sampai mencemarkan masjid, itu aja pokoknya. Iya, kalau pakai lap kira-kira menjamin kan nanti metes lagi, kan gitu. Yang jelas hidup zaman sekarang enak lah, udah ada fasilitasnya. Saya nggak kebayang kalau hidup zaman dulu pakai apa. Ibu dulu, nenek ibu pakai apa kalau pembalut, kan gitu kan. Mungkin susahnya nggak kebayang kan. Kalau sekarang nyaman betul gitu ya. Ada lawlier, ada yang pakai sayap, ada yang macam-macam lah pokoknya ya. Nah, ibu-ibu silakan. Soalnya tinggal 10 detik lagi nih. Nah terus masalahnya apa? Oh mengapa? Begini, ibu punya punya buah-buahan lah, punya pohon yang berbuah. Kira-kira kalau dikencingin itu dari segi etikanya udah tak beretika kan? Kayak nggak ada tempat yang lain, gitu ya. Ya kecuali darurat. Kalau udah darurat, ada ruh, nggak darurat. Kalau udah darurat lain cerita lah. Kalau udah darurat ya, lagi sholat ada ular, udah batalkan sholat, mendingan kabur, kan gitu. Namanya darurat, kan gitu. Ngapain lagi sholat soleh ada ular, diam aja. Bukan mati syahid, itu mati konyol namanya. Karena menyelamatkan hidup jauh lebih utama daripada membiarkannya, kan begitu. Jadi secara etika saja itu memang tidak boleh di sana, memang hukumnya makruh gitu ya. Yang kedua, zaman sekarang ngapa sih di tempat yang buah-buahan gitu ya? Kan kalau anak yang belum balik itu memang nggak kena dosa, menjadi masalah. Mau tidak mau? Ya yang jelas anak yang belum balik itu ya nggak kena hukuman dari syariat Islam, itu aja masalahnya. Ini diperuntukkan bagi yang mukallaf gitu ya, yang sudah balik, yang sudah dewasa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tata cara buang air besar dan buang air kecil menurut fikih gitu ya. Dan itu finishingnya adalah dibersihkan dengan air. Apakah harus semua air? Tidak bisa, tidak sembarangan air. Menurut ulama air itu ada 4 macam. Hanya 1 macam saja yang boleh
dipakai untuk bersuci. Tiganya itu nggak boleh, 3 macamnya itu nggak boleh. Bahkan sama bahasa lebaynya itu sama dengan bohong lah istilahnya. Jadi ada 4 macam air, 1 yang boleh dan sesuai dengan syarat ketika membersihkan najis, dipakai wudhu dan dipakai mandi junub. 3 macam air itu tidak boleh. Apa saja? Insya Allah mudah-mudahan pekan depan kita masih ada usia. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.